Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang jujur aja super dekat dengan keseharian kita semua, yaitu soal sistem keuangan modern dan gimana pandangan Islam tentang utang dan juga riba. Gini, di zaman yang serba instan ini transaksi itu gampang banget kan? Tinggal klik-klik di layar, beres. Tapi di balik kemudahan yang luar biasa itu ada realitas finansial dan tentunya spiritual yang benar-benar butuh perhatian kita. Nah, dari materi yang udah kita kumpulkan, kita bakal bedah tuntas apa sih sebenarnya jebakan riba itu, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa nyampe ke titik kebebasan finansial yang 100% halal. Yuk kita mulai. Coba deh, kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa ya akses keuangan zaman now itu rasanya gampang banget, tapi kok malah bikin kita makin stres? Ini tuh pertanyaan yang relate banget buat banyak dari kita. Kayaknya kita hidup di era ilusi kepuasan finansial instan gitu. Tawaran pinjaman, pay letter, kartu kredit, itu ada di mana-mana. Seolah ngebisikin, udah pakai aja, gampang kok. Tapi ujung-ujungnya, bukannya lega, kita malah sering merasa makin tercekik, betul nggak? Nah, kalau kita bandingin, alasan kenapa pinjaman itu menggoda banget emang masuk akal sih. Bayangin aja, prosesnya super cepat, bisa cair dalam hitungan jam, syaratnya gampang, kadang malah tanpa agunan sama sekali, dan langsung ngasih solusi instan pas kita lagi butuh dana darurat. Manis banget kan di awal? Tapi realitanya nggak seindah itu. Kemanisan di awal tadi bisa seketika berubah jadi mimpi buruk yang namanya bunga majemuk. Utang tiba-tiba ngebengkak jauh banget dari pinjaman awalnya. Dan ini bukan cuma soal duit loh, tekanan mentalnya dapat, dan dari kacamata spiritual ini pelan-pelan mencabut keberkahan dari harta kita. Jadi, untuk membedah masalah ini, rute kita hari ini jelas banget ya. Kita bakal bahas mulai dari jebakan riba di era modern, terus masuk ke kenapa sih riba itu dilarang, kenalan sama jenis-jenisnya, efek nyatanya, sampai ke strategi jalan keluarnya, dan pastinya alternatif solusi syariahnya. Buat kalian yang mungkin sekarang ngerasa lagi kejebak, tenang aja. Tarik napas panjang. Abis kita ngeliat realita kerasnya riba, kita bakal obrolin langkah-langkah praktis buat bisa keluar dari situ. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jebakan riba di era modern. Ini dia nih, gimana praktek ini sekarang udah menjelma jadi hal yang kerasa lumrah banget di gaya hidup sehari-hari kita. Fakta yang lumayan bikin kaget adalah, riba itu sering banget sembunyi tepat di depan mata kita. Dia nyamar jadi instrumen yang kita anggap wajar-wajar aja. Contohnya ya, pinjaman berbunga konvensional, gesek kartu kredit, cicilan barang dengan bunga yang selangit, sampai ke denda keterlambatan bayar. Bahkan, banyak banget dari kita yang tanpa sadar udah kejebak lewat fitur kayak pay later atau pinjol. Kenapa? Murni karena kadang kita nggak ngeh kalau tambahan biaya cuma gara-gara nunda pembayaran itu, yap, sebenarnya udah masuk ranah riba. Lanjut ke bagian kedua, mengapa riba dilarang? Di sini kita bakal geser dikit dari urusan angka ke alasan spiritual dan sistemik yang mendasarinya. Sebagai fondasinya, mari kita renungkan sebentar firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 130. Di situ, Allah menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Peringatan ini tuh benar-benar jelas dan mengikat ya. Taruhannya langsung ke iman dan keberuntungan sejati kita dunia akhirat. Terus, apa inti dari larangan ini? Islam melarang riba tuh bukan cuma sekedar aturan teknis agama aja. Enggak. Larangan ini tuh ada buat mencegah ketidakadilan atau kezoliman sistemik. Riba itu ibaratnya berat sebelah banget. Dia ngasih beban gila-gilaan ke orang yang minjam, sementara si pemodal terus asik ngeraup untung tanpa harus ikut nanggung resiko produktif apa-apa. Dampaknya, orang yang posisinya lagi rentan malah makin dieksploitasi. Celah ketimpangan ekonomi di masyarakat pun jadi makin lebar. Ngeri kan efeknya? Kita masuk ke bagian ketiga. Memahami jenis-jenis riba. Kalau pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau soal ini, tak kenal maka gampang kejebak. Kita harus kenal wujud musuhnya dulu. Secara simpelnya, riba itu didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan waktu kita transaksi jual-beli atau biasanya pas pinjam-meminjam uang. Kuncinya di sini nih, catat ya. Tambahan ini muncul cuma karena kita nunda bayar atau sekedar karena waktu yang berjalan. Bukan karena ada usaha atau bagi hasil bisnis yang beneran real. Jadi kalau kamu minjem duit, terus disuruh balikin lebih gede dari pokoknya murni karena durasi waktu, nah, fix itu riba. Dari materi kita, praktik riba ini bisa dibagi jadi dua kelompok besar. Pertama, riba utang piutang.
Ini yang paling sering kita dengar. Kamu dipaksa bayar ekstra dari pinjaman awal atau malah kena denda karena telat nyicil. Kelompok kedua ada riba jual beli. Ini kaitannya sama barang-barang khusus atau istilahnya barang ribawi, kayak emas dan perak. Contohnya nih, nuker barang sejenis tapi takarannya dibedain atau transaksinya ditunda-tunda sampai pisah tempat sebelum tuntas semuanya. Ini jebakan halus yang juga harus banget kita waspadain. Oke, sekarang bagian keempat, dampak nyata sistem riba. Kita lihat langsung gimana imbas kelamnya di kehidupan personal sehari-hari. Teman-teman pasti familiar dong sama istilah gali lubang tutup lubang? Nah, ini dia pusaran mautnya. Beban bunga yang terus nambah bikin orang terpaksa ngutang lagi di tempat baru. Cuma buat bayar angsuran utang yang lama. Belum lagi ngebayangin takut ditagih, plus ancaman denda yang jalan terus. Kecemasannya itu benar-benar bisa ngerusak kesehatan mental. Jadi ini tuh udah bukan sekedar krisis keuangan, tapi benar-benar krisis ketenangan jiwa. Dan di luar stres psikologisnya, ada efek spiritual yang ngena banget. Praktek riba itu pelan-pelan menghanguskan barakah atau keberkahan dari harta kita. Secara kasat mata, mungkin uang si pemberi pinjaman kelihatan nambah, atau masalah si peminjam kerasa beres saat itu juga. Tapi, di sisi Allah, harta itu bawa kerugian yang nggak kelihatan. Ketenangan batin hilang, rasa cukup hilang, pokoknya rasanya selalu ada yang kurang. Masuk ke bagian kelima, strategi keluar dari jeratan. Buat kalian yang sekarang mungkin ngerasa udah terlanjur terperangkap, ini dia panduan buat bertahan dan ngelepasin diri. Langkah-langkah pembebasan ini idealnya dieksekusi berurutan ya. Pertama, dan yang jadi pondasi kekuatannya, mulai dengan taubat nasuha. Minta ampun dan minta tolong sungguh-sungguh ke Allah. Kedua, secara teknis, prioritaskan lunasin utang yang bunganya paling tinggi. Ketiga, kumpulin keberanian buat negosiasi sama krediturnya, minta keringanan entah itu potongan atau penghapusan bunga. Keempat, jangan gengsi buat jual aset. Percaya deh, kedamaian batin pas mau tidur itu jauh lebih mahal harganya dari sekedar barang mewah. Dan kelima, kita gas cari pemasukan tambahan yang benar-benar halal biar pelunasannya makin cepat. Tapi, berhasil keluar dari jeratan utang itu baru satu PR. Memastikan kita nggak nyemplung lagi, nah itu butuh disiplin. Pencegahan hariannya sangat bergantung sama pola pikir, perkuat tauhid kita. Terus biasain punya sifat qanaah. Qanaah itu ngerasa bahagia dan cukup sama apa yang kita punya sekarang. Ini tameng paling ampuh buat nangkis godaan gaya hidup konsumtif. Dan yang nggak kalah krusial, harus tegas sama diri sendiri buat bedain mana sih doruriyat atau kebutuhan pokok yang wajib, dan mana yang tahsiniyat, alias cuma sekedar pengen gaya dan kemewahan aja. Kita sampai di bagian terakhir, bagian keenam, alternatif solusi keuangan syariah. Karena Islam pastinya nggak cuma ngelarang, tapi selalu ngasih solusi yang lebih memanusiakan. Disinilah keindahan sistem syariah itu bersinar. Kalau kamu butuh modal bisnis, ada skema mudarobah dan musyarakah. Sistemnya bagi hasil, untung dibagi adil dan rugi juga ditanggung bareng-bareng. Persaudaraannya dapat banget kan? Kalau butuh pinjaman darurat, ada Qardul Hasan. Ini murni pinjaman kebaikan, tanpa bunga sepeser pun. Atau kamu juga bisa join sama koperasi syariah atau BMT di sekitar kamu. Tujuannya apa? Buat saling memberdayakan komunitas biar nggak gampang diterkam sama sistem riba. Jadi, obrolan kita hari ini pada akhirnya bermuara ke satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Apa kita mau milih ilusi kemewahan dan kemudahan instan yang ujung-ujungnya malah mencekik? Ataukah kita berani milih jalur disiplin, nahan diri, demi ngeraih kebebasan finansial sekaligus keberkahan spiritual yang sejati? Ingat loh, kedisiplinan finansial kita itu adalah cerminan langsung dari seberapa kuat iman kita. Semoga bedah materi kita kali ini bisa ngasih perspektif baru dan ngobarin semangat teman-teman semua ya. Sampai ketemu di penjelasan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.